Madura. Tiga, bagaimana packagingnya. Oleh sebab itu, harapan saya kepada Bapak Presiden, kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hovifah, dengan pemerintah kabupaten, yakni Bapak Bupati Raden Latif Amin, betul-betul punya semangat untuk membangun objek wisata di Pulau Madura ini. Kesejahteraan masyarakat Bangkalan itu akan meningkat. Dampak positifnya sangat banyak sekali banyak. Ya Pak ya. Nah, menurut informasi juga nih sahabat Ikoma, Abah ini sering keluar negeri. Ya, sering berwisata di sana. Akankah ada ide-ide yang dari luar negeri yang akan dituangkan dibangun di Madura ini untuk wisatanya, Pak? Yang pertama saya ingin tegaskan, kenapa dulu ada Kepres 55 para tokoh senior kita menggelorakan kota kembar. Sebut saja kota Surabaya dengan kota Madura. Kalau memang di sini Labang, kota Labang atau kota Kamal, apapun namanya, itu jika itu terjadi sepakat pemerintah ada goodwill, maka bisa dipastikan ada kereta gantung sebagaimana kereta gantung di Malaysia itu dari pulau ini ke Bendungan. Nah, kalau sini ada dari kota Surabaya, orang yang senang lewat jembatan oke, tapi kalau difasilitasi dengan bangun kereta gantung, ini kan luar biasa. Akan lebih indah untuk melihat view-nya. Luar biasa. Dan kita bisa langsung melihat view lautnya, bisa melihat jembatan Suramadunya dari atas. Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin ada ide-ide yang lain yang mungkin bisa menginspirasi khususnya untuk di Madura. Yang tadi saya jelaskan soal dua kota kembar, Surabaya dan ini dengan kreativitasnya para pengusaha, investor termasuk pemerintah, yakni kereta gantung dari Surabaya ke Madura. Yang kedua, wisata laut. Wisata laut ini tidak cukup hanya wisata bahari dengan pusat jajan yang pinggir pantai, tetapi juga ada yang namanya kapal-kapal pesiar, ya. Jadi sebagaimana di Turki itu pemerintah memfasilitasi menyediakan kapal pesiar dengan beberapa objek wisata bisa digunakan keliling dari kota Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb sehingga menuju ke pulau itu. Ini kan bisa 2-3 hari masyarakat kita, masyarakat dunia akan datang. Yang sangat penting bagaimana pemerintah mencanangkan budaya Toron itu menjadi ikon pusat pertemuan objek wisata tahunan, sebagaimana umat Islam melaksanakan Idul Fitri. Kata orang Madura, telasan. Telasan di Madura itu dua. Kalau dunia tidak ada yang namanya Lebaran itu ya Idul Fitri. Tapi di Madura punya kelebihan sendiri, adat telasan topa. Yang artinya setelah orang puasa 1 bulan penuh maka disebutlah Lebaran Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dilanjutkan puasa Syawal, setelah selesai puasa Syawal 6 hari maka disebutlah namanya telasan topa. Nah, telasan topa itu menjadi ikon kedua. Tidak ada di dunia manapun ada istilah telasan topa. Maka perlu kemasan, perlu kreativitas kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat prawisata. Misalnya apa? Begitu telasan topa itu digulirkan, ada perlombaan-perlombaan di Madura itu yang dikenal dengan balap karapan sapi, dokar, atau apa lagi itu yang suka mengangkut barang, jikar ya itu dikemas. Itu pusatnya di mana Parseh, Bilopora, sampai itu keliling. Itu menjadi ikon juga. Sehingga sapi-sapi peliharaannya itu binatang didandani dengan kalungin topa dan sebagainya. Ini penting. Nah, jika hal itu terjadi, maka pusat prawisata itu ada di Pulau Madura. Nah, dunia mengaku itu tidak ada yang punya budaya Toron, nggak ada, hanya di Madura. Telasan topa nggak ada di dunia, hanya di Madura. Tiga, bagaimana packagingnya, marketnya itu diserahkan kepada Dinas Pariwisata atau Menteri
prawisata dan lain sebagainya. Ini penting supaya membangkitkan semangat masyarakat Madura untuk memanfaatkan ikon Toron Ongke, petelasan Idul Fitri, puncaknya petelasan Topak. Lalu jam 00 di Jembatan Suramadu itu dikemas demikian rupa kita punya karakter yang bernama Jogosah Akbar. Lalu didukung oleh kreativitas teman-teman pariwisata dengan kembang api ditembakkan dari kapal perang angkatan laut, semua direspon, maka disitulah ada restoran terapung, banyak kapal dan sebagainya, maka bisa dipastikan peningkatan asli daerah pasti tumbuh dan lapangan kerja akan meningkat, tidak ada pengangguran. Maka jika hal itu terjadi, kenakalan remaja, perampokan, sepeda motor, narkoba akan berhenti dengan sendirinya karena pengangguran tidak ada. Sudah banyak pemuda-pemuda desa di pinggir pantai itu sudah ada pekerjaan. Saya pikir itu. Oleh sebab itu harapan saya kepada Gubernur, kepada Presiden Jokowi melalui semangat masyarakat Bahari di Madura ini, dan saya selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Sedunia akan bekerjasama sekaligus memfasilitasi dengan catatan kenyamanan, keamanan dijamin oleh pemerintah khususnya Provinsi Jawa Timur dan lebih khusus lagi pemerintah Kabupaten Bangkalan. Apabila itu disepakati pemekaran, maka di sini menjadi kota yang namanya Kota Labeng atau Kota Kamal. Tinggal bagaimana kemauan politik masyarakat Labeng dan Kamal dan seterusnya. Saya pikir itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ketika diaspora, orang Madura yang ada di luar maupun di luar negeri, dia itu keturunan orang Madura tapi tidak tahu di mana nenek moyangnya. Tapi kalau pemerintah, masyarakat pariwisata membangun hotel sepanjang laut ini, saya pikir masyarakat orang Madura yang dunia, sekarang 4 kabupaten ini kurang lebih 3 juta sampai 4 juta. Tapi kabupaten Provinsi Kalimantan Barat aja hampir 1 juta penduduk orang Madura yang ada di sana. Belum lagi Kalimantan Selatan dan seterusnya. Setelah itu Malaysia, Singapura, ya, Brunei. Apalagi kemarin saya sudah melakukan halal bihalal dengan komunitas Madura yang ada di Arab Saudi. Nah, ini menjadi market pemerintah Kabupaten Bangkalan atau sini kalau misalnya terjadi Kota Kamal atau Kota Labeng sangat mudah. Yang pada akhirnya mereka mau pulang karena mereka pulang ke nenek moyangnya, rumahnya mungkin ya sudah kemana. Tapi kalau ada hotel sepanjang ini dibangun, lalu objek wisata religinya dibangun yang sebagaimana yang digolorkan oleh Ibu Hovifah, maka dipastikan setiap tahun pemerintah akan menghasilkan pendapatan asli daerah dari objek pariwisata. Oleh sebab itu, harapan saya kepada Bapak Presiden, kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hovifah, dengan pemerintah kabupaten, yakni Bapak Bupati Raden Latif Amin, betul-betul punya semangat untuk membangun objek wisata di Pulau Madura ini. Itulah harapan-harapan yang Bapak inginkan ya, dan semoga terrealisasi, mewakili orang Madura di dunia. Iya, mewakili masyarakat Madura di dunia khususnya. Nah, itulah perbincangan kami sahabat Iqomah. Nantikan di episode selanjutnya. Ikuti terus Anjang sana, Anjang sini, berkunjung ke sana, berkunjung ke sini. Sampai jumpa.